Hai sahabat-sahabat semesta, jumpa lagi dengan Madam di Tarot. Terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe di YouTube channel saya. Kali ini saya akan membuat pilih kartu yang temanya energimu di bulan April 2022 untuk karir, bisnis, keuangan, dan percintaan ya. Silakan dipilih teman-teman, ada pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan ketiga. Gunakan intuisi teman-teman, mana yang paling menarik, yang paling memanggil. Bisa dari tumpukan kartunya atau dari warna gelangnya. Apabila membutuhkan waktu yang lebih lama, silakan di pause dulu ya teman-teman. Saya lanjut dengan pilihan kartu nomor 1. Kita singkirin dulu ya yang nomor 2 dan 3. Ya, yang milih nomor 1 nih. Bagaimana energimu di April 2022 untuk karir, bisnis, pekerjaan, keuangan di bulan April 2022 ya. Ada strength, ada man holding a heart, ada storm warning, ada 7 of wands, dan ada 3 of cups. Ya teman-teman, untuk pilihan pilihan kartu nomor 1 ya, di sini kayak kamu tuh sebenarnya orang yang kuat, orang yang tangguh, orang yang tegar, orang yang powerful gitu. Tapi pelajarannya yang kemarin kamu mendapatkan badai ya. Badai di dalam ya sisi karir, bisnis ya, pekerjaan ataupun keuangan gitu teman-teman. Kamu banyak hal-hal yang memberatkan ya, ini jadi kayak kamu diuji gimana kamu harus tetap survive di dalam sisi finansial kamu atau karir bisnis kamu gitu loh teman-teman. Dan di sini kabar baiknya, energimu di bulan April 2022, kamu kerja kerasmu ini membuahkan hasil gitu teman-teman. Akhirnya bisnis kamu bisa bangkit lagi, bisa tumbuh lagi, banyak orderan lagi gitu ya. Atau banyak peluang bisnis yang hadir nih di dalam hidup kamu. Atau dari sisi pekerjaan juga kamu pekerjaannya lebih membaik gitu teman-teman. Dari sisi keuangan kamu mulai meningkat gitu teman-teman. Jadi karir, bisnis, keuanganmu di bulan April 2022 ada perubahan, ada peningkatan, ada perbaikan ya teman-teman. Bagus nih jadinya ya teman-teman. Oke, dari sisi percintaan ada religious factors, ada chemistry ya, lalu ada playfulness. Ini untuk yang masih single ya, atau masih PDKT atau pacaran gitu teman-teman. Kalian menemukan orang yang tepat sih gitu. Jadi kalian bertemu seseorang yang cocok banget nih. Aku berasa nyaman gitu, aku berasa gairah, aku berasa semangat dekat dengan dia gitu. Walaupun banyak sisi perbedaannya gitu. Bisa juga ada perbedaan keyakinan, kepercayaan, beda jarak, beda kota, beda waktu, ataupun beda usia gitu loh teman-teman. Tapi kalian punya kecocokan satu sama lain. Nah, untuk yang berpasangan di sini, kalian tuh tetap bersatu, tetap punya chemistry ya. Walaupun memang ada perbedaan-perbedaan yang mendasar gitu, tapi kalian bisa tetap memahami satu sama lain, tetap mencintai, tetap menyikapi perbedaan-perbedaan itu dengan hal-hal yang positif gitu, saling apa ya, satu sama lainnya itu saling terkoneksi gitu loh. Jadi ya misalkan yang satunya lebih sabar, yang satunya agak mau cepet-cepet, tapi tetap nyatu gitu loh teman-teman. Walaupun ada perbedaan, tapi kalian tetap bergairah, tetap punya chemistry, dan kalian memiliki kecocokan dan kenyamanan satu sama lainnya gitu ya. Energinya di bulan April 2022. Lalu di sini pesan semestanya ya, what if it was easy. Maksudnya di sini
Jadi teman-teman dalam menyikapi kehidupan di alam semesta ya, mau karir, bisnis, keuangan gitu atau pekerjaan gitu, tariklah hal-hal yang mudah gitu loh di dalam hidup kamu gitu. Jadi kalau ada yang mudah, ngapain nyari yang sulit gitu. Kalau ada yang gampang, ngapain cari yang ribet ya gitu. Jadi tariklah hal-hal yang mudah, misalkan uang datang dengan mudah, uang mudah datang kepadaku gitu ya, atau uang sangat lancar deras hadir ke dalam hidupku gitu. Atau misalkan dari sisi hubungan, pasanganku selalu setia, penuh cinta gitu ya, kepedulian pada diriku, penuh ketulusan, penuh keikhlasan gitu. Jadi tariklah hal-hal yang mudah gitu di dalam hidup kamu. Jangan tarik hal-hal yang sulit, karena yang ketika kamu nariknya sulit, ya sulit juga gitu yang harus kamu hadapi. Ketika kamu nariknya mudah, ya mudah juga yang datang pada kamu gitu. Ya di sini lebih kamu harus ingat dengan tubuh kamu gitu loh, karena tubuh kamu kendaraan kamu gitu loh teman-teman. Ketika kamu lebih banyak memberikan kenyamanan pada tubuhmu. Tubuh ini kan kendaraan ya bagi kita manusia gitu. Kendaraan untuk apa? Untuk bisa bekerja, untuk bisa meningkatkan kehidupan kita gitu dengan tubuh fisik ini. Makanya jaga kesehatan teman-teman. Kalau emang udah capek, udah lelah, ya kamu beristirahat, jangan diforsir gitu loh teman-teman. Jadi jaga kesehatan kamu, jaga tubuh kamu, karena kesehatan adalah aset buat kamu gitu loh. Kalau kita tubuhnya sakit, kita nggak bisa cari uang, nggak bisa kerja, nggak bisa meningkatkan penghasilan kayak gitu. Jadi lebih cintai dirimu dan dengarkan apa yang tubuhmu mau gitu. Karena ketika kamunya sehat, kamunya nyaman, kamu juga bekerja dengan nyaman, dengan enjoy. Akhirnya hasilnya pun akan menjadi maksimal gitu teman-teman. Oke, ini bacaannya untuk energi keuanganmu atau karir bisnis dan percintaanmu di bulan April 2022. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, namaste, bye-bye. Ya, kita lanjut ke pilihan nomor 2. Warnanya merah. Ini kartunya sudah aku shuffle untuk menghemat waktu ya teman-teman. Di sini ada door to value. Bagaimana nih energi karir keuangan bisnismu di bulan April 2022? Di sini ada the sun, ada angel of love, ada eight of swords, dan ada ace of wands. Sepertinya kamu banyak menarik ketakutan-ketakutan ya teman-teman nih. Banyak kecemasan, banyak khawatir gitu. Jadi rezeki yang mau datang ini jadi kayak kamu merasakan ada kesedihan gitu. Mungkin kamu kayak gak sesuai dengan harapan kamu gitu loh teman-teman. Padahal nih rezekinya sebenarnya udah bagus-bagus aja teman-teman. Jadi masih banyak ketakutan-ketakutan di dalam pikiran. Jadi kayak kamu merasanya kurang aja gitu loh teman-teman. Padahal semesta udah memberikan lebih nih buat kamu. Udah ada kebahagiaan, keceriaan, rezekinya mengalir terus. Tapi karena banyak yang dipikirin, akhirnya kamu kayak merasa kurang puas gitu teman-teman. Coba deh teman-teman untuk lebih rileks, lebih tenang, lebih banyak bersyukur dan berterima kasih. Yang sekecil apapun yang kamu miliki, syukuri. Karena ketika kamu mensyukuri yang kecil, justru kelimpahan yang datang gitu loh teman-teman. Ya, jadi di sini lebih sebenarnya rezekinya udah bagus sih teman-teman. Maksudnya dalam posisi aman, nyaman gitu ya, tercukupi. Tapi kekhawatiran kamu ini yang membuat kamu berasa kayak
kurang cukup, tidak cukup gitu loh. Jadi lebih apa ya, rilekskan diri kamu, tenangkan diri kamu, dan syukuri apa yang kamu miliki saat ini ya. Jadi kamu bisa bersyukur dengan kelimpahan yang ada gitu teman-teman. Oke, sekarang dari sisi percintaannya ya. Di sini ada ini nih. Codependency ya. Addiction, ada ketergantungan. Terus di sini juga lebih aku lihatnya clearly decide, kayak kamu menunggu kejelasan gitu loh, menunggu jawaban, juga bisa keep an open mind ya. Di sini dari sisi percintaannya ya teman-teman, kamu kayak masih ganjal gitu loh, perasaannya masih galau nih, kamu pengen jawaban gitu. Ini untuk yang single, untuk yang sedang pacaran masih, maksudnya lagi PDKT ya teman-teman, atau juga yang sedang pacaran, atau yang masih jomblo nih di sini. Jadi di sini kamu ada merasa, dia menerima cinta aku nggak ya gitu, kayak dia belum ngasih jawaban kepada kamu gitu loh teman-teman. Tapi ini dalam waktu dekat dia akan memberikan jawabannya gitu loh, apakah dia menerima kamu atau dia akan stop sampai di sini saja. Nah di sini diperlukan keterbukaan gitu, kamu harus jujur apa adanya gitu loh ngomong. Jangan dilebih-lebihkan, juga jangan dikurang-kurangin gitu loh teman-teman. Jadi ketika kamu jujur gitu ya, sesuai dengan apa yang dimiliki oleh kamu, dia pun juga akan memberikan ketulusannya buat kamu gitu. Tapi kalau kamunya juga nggak jujur ya, dia memberikan kejelasannya juga jadi apa ya, kayak dia nggak mau meneruskan hubungan ini gitu. Jadi di sini untuk yang single lebih keterbukaan sih teman-teman. Ketika kita membuka diri, membuka hati, seseorang yang datang padaku juga seseorang yang datang pada kamu juga akan lebih membuka hatinya gitu loh. Jadi lebih diperlukan kejujuran gitu, dan di sini dalam waktu dekat akan memberikan kejelasan kepada kamu gitu, akan memberikan jawabannya ya. Kalau untuk yang berpasangan di sini lebih ketika kita membuka hati gitu ya, lebih apa sih, jujur satu sama lain dengan pasangan gitu, ini akan memberikan dampak yang baik gitu loh teman-teman. Jadi hubungannya semakin romantis, semakin saling ketertarikan satu sama lain gitu loh teman-teman. Tidak ada yang ditutup-tutupi gitu. Jadi keterbukaan itu, kejujuran itu membuat hubungan kalian itu semakin langgeng gitu, hingga menutup mata gitu ya teman-teman untuk yang berpasangan. Oke, pesan semestanya nih, gimana caranya aku bisa berserah diri ya di situasi seperti ini gitu. Mungkin kamu di sini nih kayak, nah di sini banyak overthinking, banyak kekalutan kayak gitu. Coba lebih surrender gitu, lebih melepaskan ya, lebih berserah. Jadi caranya ya kamu melakukannya tuh dengan menerima dulu situasi kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Kalau kamu menolak gitu, jadi kayak kamu melawan arus, akhirnya kamu yang capek sendiri gitu loh teman-teman ya. Jadi lebih surrender, lebih menerima apa yang tidak bisa dirubah misalkan gitu, atau kamu juga melepaskan hal-hal yang sudah tidak berguna lagi gitu. Buat apa ya kalau misalkan kayak sebuah hubungan, kalau hubungannya kurang baik, menyakitkan ya buat apa dilanjutkan, lebih baik stop sampai di sini gitu. Apapun itu ya masalahnya, mau pekerjaan, kalau pekerjaan itu bikin kamu overthinking, bikin kamu cemas, buat apa juga dilanjutkan. Lebih baik kamu cari lagi yang baru gitu loh, yang sesuai dengan
soul kamu, jiwa kamu yang membuat kamu happy. Karena ketika membuat kamu happy, kelimpahanmu itu juga hadir buat kamu. Di sini bagaimana nih saya harus ya lebih percaya gitu loh dengan diri saya sendiri. Jadi lebih ini teman-teman, kalau udah ada yang tidak ada yang cocok atau memberatkanmu, ya lebih baik kamu lepaskan dan kamu percaya gitu loh dengan kerjanya alam semesta gitu loh teman-teman. Ketika ada yang membuat hatimu berat ya, hatimu tidak nyaman, ya lebih baik kamu rilis gitu, kamu ganti dengan hal-hal yang bikin kamu happy, bikin kamu gembira, bikin kamu nyaman gitu. Karena ketika kamu nyaman, ketika kamu bahagia, ya kebahagiaan itu yang hadir, baik dari sisi karir, keuangan, bisnis, ataupun sisi percintaan. Oke, ini energimu di bulan April 2022. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Sekarang kita lanjut ke file nomor 3. Yang pilih gelangnya hitam ya. Energimu ya di bulan April 2022. Ini kartunya udah aku shuffle ya teman-teman ya, untuk menghemat waktu. Ada attachment, ada strategi, ada cakra jantung, lalu ada the high priestess, dan ada nine of pentacles. Ya di sini keuanganmu ya, keuanganmu nih mulai membaik ya, berlimpah malah. Karena kamu sudah tidak memakai pola-pola yang lama gitu loh teman-teman. Mungkin pola-pola yang lama itu kamu banyak kerugiannya, kamu banyak tidak mencapai hasil yang maksimal gitu ya. Jadi kamu punya jurus jitu nih untuk supaya kelimpahannya itu datang, misalkan dari sisi bisnis gitu. Kamu punya suatu inovasi baru gitu ya, akhirnya rezeki kamu jadi berlimpah, banyak ordernya, keuanganmu semakin meningkat. Atau dari sisi bisnis ya, atau karir tadi ya, karir, bisnis, keuangan, pekerjaan gitu, kamu mulai mengganti pola-pola yang lama, pola-pola yang sudah tidak berguna gitu ya, yang kamu masih banyak kekurangannya, diganti dengan sesuatu hal-hal yang lebih menarik gitu loh teman-teman. Ketika kamu merubah semua itu ya, hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif, kelimpahan yang datang. Ketika kamu menggunakannya pakai hati nih, pakai ketulusan, penuh cinta, hasilnya juga maksimal, berlimpah. Jadi bisnis, karir, keuanganmu di bulan April 2022 ini bagus, penuh kelimpahan, penuh kenyamanan, keseimbangan gitu. Jurus jitu kamu membuahkan hasil ya. Perubahan yang terjadi pada dirimu membuahkan hasil yang maksimal, berlimpah ya. Jadi bagus ya teman-teman, keuanganmu baik, bisnismu, karirmu lebih bagus, lebih banyak keuntungannya gitu ya, keberuntungannya. Sekarang kita lihat dari sisi percintaan. Release your ex, soulmate, dan express your love. Kayak di sini sisi percintaannya itu misalkan nih untuk yang masih berpacaran atau PDKT ya. Jadi gini teman-teman, mungkin kamu nih habis putus dengan pacarmu yang lama gitu ya, udah lepasin aja teman-teman. Kalau kamu masih gandoli ya, masih ngikutin aja gitu ya teman-teman, itu kamu yang baru itu nggak datang gitu loh teman-teman. Jadi padahal yang baru itu adalah orang yang cocok banget nih sama kamu, orang yang penuh cinta ya, orang yang bisa mengekspresikan gitu, nggak jaim gitu.
Tapi kamu harus merilis dulu yang lama. Kalau kamu tetap memikirkan yang lama, bagaimana yang baru mau datang gitu. Maksudnya itu ya. Jadi lepaskanlah orang lama kamu, terus kamu lebih open mind dengan dirimu. Nah, ketika kamu terus lebih memperbaiki diri kamu gitu ya, terus lebih mencintai diri kamu, orang yang mencintai kamu akan hadir gitu loh, yang benar-benar sesuai dengan apa yang kamu mau, penuh cinta dan kasih sayang, terus kamu juga berasa nyaman banget gitu. Tapi lepaskan dulu yang lama gitu. Begitu juga dengan yang berpasangan. Yang berpasangan ini lebih jangan melihat dari sisi keburukannya atau kekurangan pasangan, tapi lihatlah dari sisi kelebihannya. Kalau kamu fokus pada kekurangannya atau pada ketidakberuntungannya, ya kamu nggak bisa merasakan kenyamanan di dalam sebuah hubungan gitu loh teman-teman. Jadi lebih fokus pada potensinya gitu, pada energi powerfulnya. Jangan kamu tarik energi powerlessnya gitu. Karena ketika kamu nariknya yang bagus-bagus, yang baik-baik, nah yang baik-baik juga, jadi pasangan kamu juga jadi berubah, karena di dalam diri kamu juga sudah berubah dengan pola pikirmu gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat dari pesan semestanya. What am I most afraid of losing? Jadi kamu ya jangan narik hal-hal yang menakutkan gitu loh, yang akan kehilangan, yang takut nggak punya, takut dia pergi dari aku ya, siapapun dan apapun gitu. Jadi teman-teman harus lebih, kalau kamu tuh orang yang powerful gitu ya, kamu tuh orang yang layak untuk dicintai, kamu nyaman gitu, kamu memang seseorang yang layak untuk dimiliki gitu loh teman-teman ya. Jadi tariklah hal-hal yang baik di dalam hidupmu. Terus di sini juga, if I had a magic wand and could have anything I desired in life, what would I choose? Jadi hidup ini pilihan ya teman-teman, hidup ini memilih gitu. Kamu mau pilihnya yang kelimpahan, ya datangnya kelimpahan. Kalau kamu milih yang kekurangan, datangnya kekurangan gitu. Kamu kalau masih memikirkan hal-hal yang sudah tidak berguna lagi, bagaimana hal-hal yang berguna itu datang gitu. Jadi pilihlah hal-hal yang baik, pilihlah hal-hal yang membuat kamu beruntung, membuat kamu bahagia, membuat kegembiraan itu hadir dalam hidup kamu gitu. Jadi ya intinya hidup itu memilih gitu loh teman-teman. Semua ada di dalam dirimu dan tanggung jawab dirimu masing-masing. Kalau kamu masih sedih, ya kamu dapatnya sedih. Kalau kamu sudah